Masih bersama Bung Ropan dan Coach Indri. Bung Ropan, Yap. Anda lebih memilih kiper Ajax atau kiper Cremonese nanti di FIFA Series? Dua-duanya bagus, tapi kan disuruh pilih satu. Iya. Saya untuk saat ini kalau berbicara saya pilih Emil Audero. Why? Ya, lebih konsisten, punya jam bermain yang banyak, punya menit bermain yang bagus. Oke. Dan dia salah satu kiper terbaik yang ada di Serie A. Untuk di Serie A menjadi kiper yang ada di pole position tidak mudah. Dan dia di atas Sommer Inter Milan. Itu luar biasa. Di atas Maignan Milan. Ada 49 penyelamatan. Tinggi boy dalam 21 laga sebelumnya untuk ukuran kiper. Dan dia di klub Cremonese yang ada di papan hampir ke bawah. Tapi punya penampilan yang bagus dan tidak tergantikan. Tidak tergantikan di Cremonese selama dia ada di fit. Ya. Jadi saya memilih dan John Hartman tahu kiper yang selalu bermain apalagi di level tinggi seperti Serie A menjadi jaminan utama buat dia untuk menjadi kiper utama. Walaupun kembali banyak mengatakan, oh tapi kan Martin Paes oke, Martin Paes bagus. Ya, tapi kan di Ajax juga kemarin juga masih di bangku cadangan. Vacislav Jaros yang masih bermain. Mungkin bahkan sampai akhir musim ini dia harus bisa bertarung untuk bisa mendapatkan tempat di Ajax. Ya. Semoga dia bisa melakukan itu dengan baik dan pelatih Ajax bisa memberikan kesempatan. Tapi kalau Emil sudah pasti. Udah pasti. Emil ya. Makanya kalau disuruh pilih starting 11, saya pilih Emil. Dan wajar. Bukan berarti Martin Paes tidak bagus. Tapi kita bicara untuk saat ini. Untuk yang satu ini Coach JH pasti setuju dengan Harus setuju. Harus setuju. Saya pun juga setuju sih sebenarnya. Persoalan save-nya berapa, clean sheet-nya berapa itu apalagi dari pertandingan minggu kemarin dia jadi best 11 kan. Untuk Bung Indri saya mau tanya soal striker. Kita udah tahu nih PR besar mulai dari Sintayong sampai sekarang pun adalah bagaimana kita memiliki striker. Anda nomor 9 atau nomor 10 dulu? Saya 9. Nomor 9 nih Bung. Nomor 9 Kurniawan. Yang sebenarnya 10 Kurniawan. Yang sebenarnya kita cari sekarang kan. Ya. Karena kita nggak punya Nomor sekarang. 9, ya. Nah, solusinya apakah pakai false nine sekarang atau oleh Romani yang secara menit bermain statistik juga menit bermain kurang, nggak ada gol di Oxford. Gimana tuh, Bung? Ya apa ya, tapi kan kita bisa melihat bahwa kapasitas Romani terakhir kan itu. Ya nggak masalah sih sebenarnya. Cuman kan di Indonesia pemain lokalnya udah ketutup gitu loh. Waduh. Ya kan bener kan selama 5 tahun 6 tahun terakhir ini kan setelah era Bambang Pamungkas, setelah era Gendut Doni itu udah hilang gitu loh. Striker siapa lagi? Yang diharapkan sekarang Sananta. Sananta kemana? Oke. Ya kan? Bung, ada 10 loh saya catat di sini lebih nih. Excel Runtukahu Persija, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Andik Firmansyah juga sekarang mulai bangkit. Septian Bagaskara, ada Stefano Lillipali, Yakob. Kita bicara pemain depan semuanya. Egy Maulana, Beckham Putra, Jens Raven. Tapi kan semua Mauro Silstra. Ya, tapi semua itu kan bukan di bener-bener classic nine kan. Itu kan pemain-pemain yang muncul dari sayap. Iya. Gitu loh. Jadi kita benar-benar mau nyari yang benar-benar di nomor 9 udah gitu loh. Karena kan beberapa pemain ini bisa Ramadan Sananta bukan nomor 9. Nomor 9. 9 tapi kan dia kadang melebar. Kita kan tahu kan kebanyakan rata-rata kalau mau ya jujur Christian Gonzalez itu loh. Yang benar-benar sebenarnya daerah operasi nomor 9 itu di mana sih di idealnya? kotak ini aja nih. Kotak Anda lakukan 16, itu dulu. Dulu seperti Ferry Sandria lakukan itu dulu. Bambang Nurdiansa juga. Almarhum Ricky Yaakob. Dia hanya berkutak-kutik di kotak Karena itu. saya pernah jujur waktu almarhum Ricky masih di Arseto, lu sebagai striker lu di sini aja. Lu tinggal nyari posisi aja, positioning aja. Udah selesai kok. Oke, Bung Ropan gimana melihatnya? Tadi situasi oleh Remeni tidak perform, ya kan? Zilstra juga ini Raven masih belum matang atau betul? Ya apapun yang harus kita katakan, sebenarnya kalau bicara nomor 9 depan, Ole masih ada di depan. Walaupun dia bukan nomor 9, mungkin dia nomor 10. Tetapi untuk saat ini, kalau bicara di FIFA Series, karena yang paling dekat itu oleh Romani yang tersedia. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Terlepas dia menit bermain tidak ada. Tetapi ketika dia tersedia dan bugar, John Herman akan memilih dia untuk bisa bermain di sana. Apalagi kalau bermain dengan 3-4-3 akan 3 depan. Tinggal siapa pendamping dia itu yang perlu untuk dicermati dengan benar. Salah satu yang saya pilih adalah Miliano Jonathans. Kalaupun di kiri ada, bisa aja Kakak Riki bermain dari kiri.
Bisa saja nggak melebar. Kan cuma dipilih satu misalnya depan. Dan itu pasti satu striker akan dipilih ya oleh Romani. Tidak akan ke lain, walaupun mungkin ada Ramadan Sananta, pasti akan ada cadangan ya untuk bisa menggantikan. Tapi pemain pertama yang akan masuk di starting 11 adalah oleh Romani. Itu yang menjadi kesulitan. Kecuali, ini ada kecuali, boy. Ciro Alves masuk. Sama David da Silva. Wah, yang lagi proses naturalisasi. Misalnya, ini ya kan itu. Kalau saya juga ya, maksudnya dua orang ini, Ciro sama, ini memang benar-benar Ciro Alves. Classic 9 banget udah. Dan jadi David. Betul, David da Silva itu. Kalau dipanggil, jika mereka cepat kita urus ngomong naturalisasi. Jangka pendek, Bung Ropa. Kalau jangka pendek, kalau mereka sudah siap. Kita ngomong Piala Dunia 2030, kita ngomong jangka pendek tahun ini. Betul, kalau tahun ini mereka sudah tersedia. Yang adalah AFF sama FIFA Series dan FIFA Match Day di Juni. Nah, kalau mereka sudah oke, sudah diambil sumpah, mengapa tidak? Ya tergantung dari JH, mau pakai apa enggak. Iya kan? Mereka siap membela Indonesia. Tapi dipanggil enggak? Itu aja. Tapi kalau dari sisi nomor 9, David da Silva kan nggak bisa diragukan selama lagi. Ini kan itu. Walaupun mungkin dari segi usia, ini udah tua, bener. 36 bisa maju. Tapi kan masih gacor selama ini. Musim lalu di Persib, salah satu pencetak gol terbanyak. Sekarang di Malut, 10 gol, 4 assist. Dalam usia seperti itu. Nggak ada masalah. Di Persibaya pun juga sempat jadi ini juga kan, makanya jadi rebutan. Jadi rebutan. Kan? Jadi untuk jangka pendek, sama bilang, itu boleh. Boleh. Bisa. Karena kita harus lihat, kita masih punya Esra Walian juga yang lagi bagus di Persik Kediri kan. Iya. Esra lagi bagus. Tapi kan Esra selama ini maaf ya. Ya bukan nomor 9, bukan masuk ke atas. Ya dia lebih ke belakang. Bisa saja dia dipanggil juga. Striker. Gitu. Iya. Cuma saya lebih senang kalau David dan Ciro masuk. Misalnya. Untuk mengisi kedalaman squad biar lebih tebal. Ini terserah pemirsa nih yang setuju apa enggak nih. Betul. Pasti ada pro kontra lah. Pasti setuju atau nggak setuju. Tapi kalau mereka ada dan mereka siap, mengapa tidak dicoba kan? Ya itu saya bilang. Kalau soal kualitas udah tidak diragukan lagi David da Silva. Kalau bicara menit bermain, lebih banyak menit bermain. Oke, kita bicara menit bermain karena Coach Yeha pasti akan lihat di memperhitungkan itu dong. Pasti karena pelatih juga bisa melihat, tadi sudah dibilang bagaimana mereka jam bermain mereka di timnya masing-masing. Walaupun bermain setengah babak, tapi kalau continue terus kan juga bisa betul. Tapi kalau jam terbangnya minim 5 menit, 10 menit ya kita bisa melihat apa. Selama ini kan seperti itu. Dari zaman kita pun juga gitu, dilihatnya dari kompetisi. Kompetisi bermain berapa kali, berapa menit, itu kan dilihat supaya apa? Masuk ke timnas, mereka sudah tidak. Sebenarnya Anda ingin mengatakan supaya klub-klub Liga 1, Liga Super, Liga 2, Liga 3 pakailah striker nomor 9 produk lokal gitu. Pengennya seperti itu kan, cuman kan kembali ke federasi juga membuat regulasinya mau seperti apa gitu. Zaman kita dulu tahun 90-an kan 3 pemain asing, belakang, tengah, depan. Paling enggak pemain depan ini masih bisa striker, mau klasik 9 atau mau yang lebih melebar, itu kan kelihatan. Gelandang juga pasti kelihatan, pemain belakang kelihatan. Kalau sekarang 11 main 7. Gimana coba mau melihat? Gitu, melihat potensi. Di Liga 2 ya maaf banyak terjadi miss pertandingan-pertandingan yang tidak diinginkan juga. Ya saya berharap federasi bisa memperbaiki untuk pemain-pemain kita bisa menunjukkan kualitas mereka dan John Hartman bisa melihat kemampuan mereka. Oke, semua punya tanggung jawab masing-masing ya. Federasi, klub, operator, pemain, pelatih, semuanya harus satu tujuan tadi. Pasti. Ya kan? Nah, Bung Ropan, kalau melihat lini tengah kita tadi, selain karena Tomaye nggak ada, yang ada cuma ada Joe Pelopesi. Kalau pakai 3 tadi, siapa nih Bung Ropan yang kira-kira bisa terengginas gitu, keren mainnya. Ya kalau pakai 3 berarti John Herman akan bermain dengan 4-3 kan, bisa aja begitu kan? 4-3-3. Atau 4-2-3-1 lah bisa dikatakan. Berarti ada 4 back di tengah tuh flat. Tapi kalau bicara 3 pemain di tengah itu ya, yang tersedia adalah Joe Pelopesi, Ivar Jenner dan Nathan Cho yang tersedia untuk bermain. Tapi kan 3-3 tipe petarung situ kan, box to box juga kan. Betul. Nah tidak ada yang mengatur serangan. Tapi ya kalau memang itu yang diinginkan oleh John Herman, mereka bisa bermain. Kalau mereka siap bermain, kalau Ricky Kambuaya itu bermain lebih didorong ke depan misalnya kan, untuk menampingi oleh Romani. Bagaimana dengan Sayuri, Bu? Bisa aja kan dia bermain di kanan. Cuma kan di kanan itu kan pasti akan full. Pasti. Di kanan itu ada Emiliano.
Karena ada Miliano kalau di depan, Iya. ya kan? Yakob bisa ada di sana juga. Iya, atau Bisa di belakang sana. Miliano Di belakang seperti Miliano. ketika pertandingan persahabatan Ya, Miliano dan lawan Sayuri. Iya, lawan Arab juga kan waktu pertandingan Iya. di sana dia main di belakang. Tapi di kanan itu kan masih ada Jordan Sandi, kalau nggak salah. masih ada Sandy Sandi, Walsh. masih ada Kevin Dix. Misalnya kalau dipaksakan untuk bermain di kanan, untuk bisa ada sana. Dan saya lebih untuk saat ini karena lagi bagus-bagusnya Miliano ya akan main di sisi kanan. Bikin gol Karena kemarin. bikin gol kan, 2 gol dalam 5 pertandingan terakhir ketika dipinjamkan dari Utrecht ke Excelsior. Iya. Oke, dia yang malah mungkin dia lebih bagus dari segi menit bermain dibandingkan oleh Romani. Betul. Lebih banyak. Ya, kalau bermain dengan misalnya dipaksakan 2 aja di depan ya bisa oleh Romani dan Miliano. Kasih kuat di gelandang ya bisa aja. Berarti Ya, Kakak Riki akan bermain ke tengah di gelandang aja untuk menampingi Joe Pelupesi dan Ivar Jenner. Ya Kakak Riki main di wing bagus, main bagus di tengah juga, juga, iya. kuat ya. Iya. Atau alternatif yang Boy bilang tadi, Verdong didorong ke depan. Nah, itu dia. Itu dia. Udah pernah dilakukan. Udah pernah dilakukan. Tapi formasinya mau seperti apa dulu nih? Nomor depan 3 Kalau John 4 Herman, 3 kalau John atau Herman mau dengan misalnya 4-2-3-1, bisa aja Verdong bermain bersama dengan Joe Pelupesi di tengah. Di tengah. di tengah. Dua di belakang Dua tengah. di belakang itu Esas tinggal sama- bisa aja Rido sama Ises. Ises. Bisa saja. Bisa saja. Ya Sandy kan? Walsh di kanan bisa Ya. atau Sandi atau Dix yang bermain di Dix, kanan. Hmm. Ya kan dilihat dengan Verdong di apa kiri. ya kebugaran dari Kevin Dix karena dia kan sudah 4 pertandingan lewat bersama dengan Gladbach Iya, betul. karena lagi cedera. Cedera. Nah dia Oke. fit benar nggak? Itu. Wah, aduh banyak juga nih alternatifnya. Banyak. Kita tunggu seperti apa Ya. nanti di Senayan nanti ya. Ya. Coach Indri Siap. dan Bung Ropan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar, tidak Ya, ada yang amin. cedera. Amin. Ya, kita bisa menyaksikan lagi penampilan timnas di Iya. GBK. Nonton kita Boy. Wah, Nonton. oke. Kita nonton ya. Ya. Coach Andi, thank you untuk kehadirannya malam hari ini Sama-sama, di Boy. studio. Juga Bung Ropan. Siap. Demikian wawancara kami dengan kedua narasumber kami saat ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan di Sportcast Nusantara TV. Sampai jumpa.